Ya saudara-saudara terkasih nama Tuhan Yesus, bertemu dengan renungan Bina Iman. Dan sebelum kita membaca, merenungkan dan menghidupi firman Tuhan, kita mohon penyertaan Roh Kudus. Kita berdoa bersama-sama saudara-saudara. Sungguh suatu anugerah ya Tuhan, ketika saat ini Tuhan berikan kesempatan kami untuk menikmati kehidupan ini. Dan saat ini Tuhan, kami rindu akan sapaan firman Tuhan, supaya kami ditegur, kami dikuatkan, dan kami terus disertai agar kehidupan kami senantiasa berjalan dalam firman Tuhan ini. Oleh sebab itu Tuhan, kembali kami membuka telinga, membuka pikiran dan membuka hati kami, agar firman Tuhan ini tidak sia-sia, namun firman Tuhan ini senantiasa beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara-saudara, saat ini di belakang saya adalah sebuah taman. Dan di sini ada berbagai yang namanya tanaman-tanaman yang ada, dan bisa Anda lihat dari layar kaca ini. Ya, saya tidak akan memperkenalkan tanaman-tanaman ini, ya, karena memang bukan itu tujuan saya. Tetapi yang menarik adalah ketika kita merenungkan firman Tuhan, terutama di dalam kitab Kejadian, manusia pertama yaitu Adam itu hidup di dalam taman. Dan apa yang terjadi saudara-saudari di dalam taman ini, kita akan buka bersama-sama dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Apa yang Tuhan Allah perintahkan pada Adam. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15 dikatakan demikian: Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Saudara-saudara yang terkasih nama Tuhan Yesus, tugas pertama manusia di dunia ketika ada di Taman Eden ada dua, yaitu adalah yang namanya mengusahakan taman. Mengusahakan itu artinya apa? Artinya adalah bagaimana tanaman-tanaman yang ada itu terus-menerus dirawat supaya menghasilkan sesuatu, dan hasil itu bisa dinikmati oleh manusia. Maka dari itu diusahakan, ya, dirawat dari kecil, menengah sampai besar, sehingga buahnya itu bisa dipakai dan dinikmati oleh manusia. Dan yang kedua adalah memelihara. Artinya apa? Artinya alam ini dijaga saudara-saudara, supaya alam ini bisa menghasilkan berkat. Alam ini bukan dieksploitasi, bukan dikeruk kemudian tidak dirawat, bukan seperti itu saudara-saudara, tetapi dipelihara. Artinya dijaga keberlangsungannya, sehingga alam ini bisa memberkati dan bisa berguna untuk manusia juga, dan untuk ciptaan semesta. Nah saudara-saudara terkasih, inilah perintah yang bukan hanya untuk Adam saja pada waktu itu, tetapi sampai detik ini juga Anda dan saya diingatkan. Kita sebagai orang Kristen pun juga wajib untuk menjaga alam, mengusahakan bagaimana alam ini supaya bisa menghasilkan sesuatu yang memberkati. Dan yang kedua, memelihara alam, supaya alam ini juga lestari dan alam ini juga tidak punah atau tidak hancur. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan bersama-sama, yuk kita batasi penggunaan kertas saudara-saudara, supaya kita bisa menjaga alam ini. Saya bersyukur karena pandemi ini di satu sisi ya saudara-saudara ya, warta cetak itu mulai dikurangi, diganti dengan warta elektronik. Artinya apa? Gereja mulai mengurangi penggunaan kertas. Dan bukan cuma gereja saja, kita sebagai orang Kristen diingatkan, kalau bisa paperless, kalau bisa tanpa kertas, gunakan itu, ya. Bisa pakai soft file, bisa memakai data, supaya apa? Supaya mengurangi kertas, sehingga kita bisa menjaga alam. Contoh yang lain saudara-saudara, semakin kurangi penggunaan plastik, ya, plastik kemasan sekali pakai, karena kita tahu bagaimana plastik itu sulit sekali untuk diolah di dalam tanah. Maka dari itu beberapa gereja sudah menggunakan ini ya untuk minum, ya, tidak menggunakan lagi yang namanya bahan plastik sekali pakai, tapi pakai apa? Gelas dari kaca supaya bisa dipakai berulang-ulang. Seperti ini saudara-saudara ya. Jadi ini menggunakan yang namanya bahan-bahan yang bisa dipakai terus, sehingga mengurangi yang namanya plastik. Kemana-mana saudara-saudara, kalau bisa membawa yang namanya botol sendiri, sehingga bisa dipakai di mana-mana, tidak menggunakan plastik dan mengurangi plastik. Kemudian cara lain bagaimana Pak Indrik? Saya mengusulkan saudara-saudara dan mengajak juga supaya kita mendoakan orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan bumi ini. Ada orang-orang sekitar kita saudara-saudara, entah itu jauh maupun dekat, yang terus memperjuangkan alam melalui hukum,
melindungi alam supaya alam ini terjaga kelestariannya. Mereka berjuang di hukum, mereka berjuang di peraturan-peraturan pemerintah supaya alam ini terjaga, supaya alam ini tetap ada, supaya alam ini tidak dieksploitasi. Ya, jadi bagaimana kita melihat ada alam dikeruk hasil buminya, dieksploitasi, dan akhirnya apa yang terjadi? Alam menjadi rusak, saudara-saudara. Dan hari ini kita mendoakan juga. Saya mengajak saudara-saudara untuk mendoakan mereka yang memperjuangkan alam ini. Mau itu Kristen maupun itu non-Kristen, kita doakan supaya mereka tetap memperjuangkan alam ini, supaya alam ini boleh tetap memberkati semesta. Oleh sebab itu saudara-saudara yang terkasih, hari ini sekali lagi kita diingatkan, kurangi penggunaan kertas, kemudian kurangi penggunaan plastik, dan doakan orang-orang yang berjuang untuk memperjuangkan alam ini. Ingat saudara-saudara, alam bisa hidup tanpa manusia, tetapi manusia tidak bisa hidup tanpa alam.